Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hari ini, pagi ini kita akan melakukan live kajian spesial Ramadan yang berjudul Menghidupkan Rumah dengan Al-Quran bersama Ustazah Yunda Faisyah. Saya undang dulu pembukaannya ya. Sebentar. Saya akan mengundang Ustazah Yunda. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Masya Mohon Allah. maaf, ini masih belum kelihatan Ustazah Belum kelihatan ya? kameranya. Bentar Iya, ya. bisa ya. Terus di ini. Kalau seperti ini sudah Sebentar. kelihatan belum ya? Oh ya, sekarang sudah Ustazah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, teman-teman, mari kita mulai kajian pada hari ini. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan judul Menghidupkan Rumah dengan Al-Quran bersama Ustazah Yunda. Sebelumnya saya juga akan membacakan CV singkat dari beliau, yaitu beliau adalah pembina akhwat komunitas Rumah Quran Bogor yang juga seorang pendakwah yang aktif sebagai guru mengaji dan guru tahsin. Nah, untuk kegiatan sekarang beliau guru Al-Quran Tahsin Tahfidz di SDIT Suwana Bogor ya Ustazah. Iya, benar. Ya, benar. Alhamdulillah. Baik, Ustazah, em, kita mulai saja kajiannya tentang menghidupkan rumah dengan Al-Quran. Waktu dan tempat dipersilahkan. Masya Allah. Suara Yunda kedengaran jelas nggak kira-kira? Iya, kedengeran Ustazah. Tapi ini koneksinya sepertinya buffering. Koneksi Yunda ya? Oke, Iya, coba. Ya, mudah-mudahan ya. Ini insya Allah sudah dimaksimalkan wifi, kemudian paket data ya. Mudah-mudahan ya insya Allah. Mudah-mudahan lancar ya. Dengan siapa ini? Mbak siapa? amin. Saya Mbak Sheila Ustazah. Salam kenal sebelumnya. Saya temannya Insya Mbak Allah, Dewi salam yang kenal menghubungi juga. Ustazah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti banyak yang ikut bergabung ya, insya Allah. Ini tema yang Amin. Allah kita butuhkan ya, biar bisa menghidupkan rumah-rumah kita dengan Al-Quran. Baik, Bismillah, kita langsung mulai aja ya Mbak ya. Ya Ustazah, monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah. Atas izinnya kita dipertemukan lagi ya insya Allah di sini. Kemarin sempat bertemu dengan Mbak Dewi di Masjid Al-Milah Sidoarjo, Masya Allah. Mbak ada di sana juga kah? Kemarin saya sedang sakit Ustazah, jadinya tidak bisa hadir. Masya Allah, sekarang sudah sehat ya, Insya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah Allah yang pertemukan kita. Tertibkan dulu hawa nafsu, kemudian hubud dunia kita ya. Agar apa? Agar kita bisa menyimak kajian hari ini tuh dengan benar-benar khusyuk, nikmat gitu. Sehingga ilmu itu masuk ke dalam hati kita, keluar nantinya menjadi nur, cahaya yang akan menerangi kita gitu. Jadi mari sama-sama ya Mbak, kita coba untuk istighfar dulu, kemudian kita zikir, kemudian kita sholawat, kemudian kita baca doa khotmil Quran bersama-sama. Boleh ya? Baik, Ustazah. Bareng-bareng ya, bareng-bareng saja. Teman-teman yang sudah bergabung ya, Masya Allah ada 3 orang, 2 orang berkurang. Ya bisa langsung diikut saja ya, diikuti. Iya, nggak apa-apa. Ada Mbak Nova ya, ada ini Masya Allah ini adik saya nih, Abu Rizal. Masya Allah ya. Kita mulai saja istighfar dulu ya. Astaghfirullah Rabbal baqaya Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita bersolawat ya untuk Nabi kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dikatakan suatu majelis yang tidak diawali oleh solawat kepada nabinya, kepada rasulnya, maka tidak ada keberkahan di dalam majelis itu. Maka mari kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ya, yang sudah bergabung ikuti saja. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu
wassalam. Masya Allah, sekarang kita baca doa khatmul Quran bersama-sama. Semoga Allah cahayai kita dengan Al-Quran. Ya, bareng-bareng ya. Allahumma rahmna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu alaihim waj'al hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gimana? Ada perbedaan ya setelah kita zikir, istighfar, baca doa khatmul Quran, tadinya hati kita gelisah, mau mulai kajian ini agak ngap. Tapi Masya Allah, ketika kita tertib hawa nafsu kita, ubud dunia kita dengan memperbanyak istighfar, sholawat, zikir, maka kata Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ya, ayat 28-nya, ala bidzikrillah itatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka hatimu itu menjadi tenang. Maka kalau kita mau cari ketenangan, nggak perlu jauh-jauh sampai ke luar negeri ya. Nggak perlu jauh-jauh sampai ke pantai ya. Kan ribet, apalagi jauh-jauh sampai ke pegunungan. Gitu. Selain biaya, tenaga ya, Masya Allah. Ini bisa hemat biaya dan tenaga di rumah saja. Kita cari ketenangan dengan apa? Ala bidzikrillah. Dengan berzikir kepada Allah, insya Allah Allah yang turunkan ketenangan ke hatinya orang-orang yang beriman, Masya Allah. Gimana Mbak, tenang nggak? Alhamdulillah tenang Ustazah. Tadi waktu mulai itu agak nervous gitu. Sekarang alhamdulillah. Iya, jadi tertibkan saja. Nanti kalau nervous lagi bilang, kita nanti tertibkan lagi diri kita. Jadi nanti juga ketika kita masuk tentang materi ini harus kita lakukan juga seperti ini setiap hari gitu. Ya, jadi menertibkan diri. Kita mau ketemu orang, kita nervous, tertibkan diri kita dengan zikir, dengan istighfar, sholawat kepada Nabi. Entah gimana ceritanya kerja langit ya. Tapi hati ini ada perbedaan gitu. Yang tadinya mungkin nggak pede, jadi Allah pedekan, Allah percaya dirikan kita gitu. Ya. Maka insya Allah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah materi yang akan kita bahas hari ini temanya menghidupkan rumah dengan Al-Quran. Betul ya Mbak? Ustazah. Masya Allah. Nah, langsung saja kita awali ya. Kita awali di dalam Quran surat kedua, Quran surat Al-Baqarah, ayat 185. Insya Allah kita semua hafal ayatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Jadi ini bulannya nih, gitu. Ya. Hudal linnas wa bayyinat. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan gitu? Kan kita nanya ya, untuk apa sih Al-Quran itu? Apakah hanya sekedar buat pajangan atau ada fungsi lain dari sekedar pajangan itu Al-Quran itu? Ya, maka dijawab di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185-nya. Hudal linnas wa bayyinat. Untuk apa? Untuk jadi huda, untuk jadi petunjuk. Linnas, nas manusia ya. Insan, manusia. Untuk menjadi petunjuk kepada siapa? Kepada manusia, kita. Gitu. Wa bayyinat. Dan tidak hanya sekedar petunjuk, tapi juga ada penjelasan dari petunjuk itu. Betul ya? Makanya nanti kita
kalau levelnya kedekatannya dengan Al-Quran itu sudah berbeda, nanti dari sekedar baca, kemudian tadabur, nanti akan naik jadi ke tafsir. Gitu. Ya. Maka, wabayinat, ada penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Ya. Minal huda wal furqan. Jadi ada 3 poin penting di sini. Ya. Al-Quran yang pertama diturunkan di bulan ini. Yang kedua, fungsinya untuk menjadi petunjuk kita, petunjuk hidup kita. Wabayinat, ada penjelasan dari petunjuk itu. Dan yang terakhir, minal huda wal furqan. Serta dia ini menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya. Makanya kalau hari ini banyak yang bertanya, Teh Yunda, ketika Ramadan tahun ini, amalan apa yang harus banyak saya maksimalkan? Maka ayat ini menjelaskan pentingnya, ya, kita berlama-lama dengan Al-Quran. Ya. Kenapa sih Teh harus berlama-lama dengan Al-Quran? Karena ini bulannya di mana Al-Quran diturunkan. Ya. Misalnya contoh gini deh, contoh sederhana ya, kita logikakan. Misal contohnya Mbak lagi ulang tahun gitu. Kira-kira kalau orang yang lagi ulang tahun itu dispesialkan nggak? Dispesialkan. Iya, bahkan dikatakan it's your day. Ini harimu, betul nggak? Iya, it's your day, ini harimu. Maka kita bisa bilang itu dengan Al-Quran gitu. It's your day, Quran. Ini harimu, ini bulanmu gitu. Ya kan, kalau kita ulang tahun saja orang bilang it's your day, maka kita harus dibahagiakan, kita dikasih hadiah, ya kita nerima hadiah, nerima surprise dari mana-mana gitu. Maka begitu pun dengan hari ini. Ini adalah bulannya Al-Quran. Maka apa yang sudah kita berikan untuk Quran gitu. Karena Quran itu memiliki tuntutan kepada diri kita. Sebagaimana mata ini di yaumil akhir akan menuntut. Hidung ini di yaumil akhir akan menuntut pemiliknya. Telinga ini di yaumil akhir akan menuntut semuanya. Anggota tubuh kita ini akan menuntut, ya. Begitupun juga dengan Al-Quran. Al-Quran pun ternyata akan menuntut kita. Apa saja tuntutan Al-Quran kepada diri kita? Yang pertama, Al-Quran menuntut kita untuk membacanya. Ya. Yang kedua, Al-Quran menuntut kita untuk mengerti maknanya, paham maknanya. Apa yang Allah sampaikan kepada diri saya? Pesan cinta apa yang hari ini saya dapatkan dari Allah gitu. Ya. Yang ketiga, Al-Quran menuntut kita untuk mengamalkannya. Jangan cuma sekedar dibaca, tapi kita nggak paham, dan jangan sekedar kita paham, tapi nggak kita amalkan. Gitu. Dan yang keempat, Al-Quran itu menuntut kita untuk dijaga kelestariannya. Ya. Menjaga Al-Quran ini sudah level yang tertinggi ini. Ya. Jadi level paling bawahnya apa tadi, Mbak? Level pertama, membaca. Level kedua, paham maknanya. Level ketiga, mengamalkannya. Level tertinggi, menjaganya. Menjaga ini dengan hafalnya gitu ya Ustazah. Benar. Dengan hafalnya, terus bagaimana dia menjadi Quran berjalan gitu. Ada kan orang yang Quran berjalan? Contohnya saja guru-guru kita lah ya. Kita lagi misalnya lagi ngobrol, kemudian kita lupa, Ustazah, mohon maaf kalau ayat untuk sabar, ayat berapa ya gitu. Nah mereka jawab, itulah disebut mereka itu adalah Quran berjalan. Ya, saya juga sering tanya kalau misalnya lagi mau nulis materi ya, kemudian lupa. Nah, saya tanya sama suami saya yang juga guru saya tanya, masih ingat nggak dalil tentang ini gitu. Nah, itu Quran berjalan. Dia sudah sampai di level menjaga. Ya, termasuklah di dalamnya menghafal, serta termasuklah dia mendakwahkan Al-Quran ke seluruh dunia gitu. Masya Allah. Ya. Jadi ini tuntutan loh, tuntutan Al-Quran. Nah, kita
Sudah melaksanakan tuntutannya belum? Gitu pertanyaannya. Kita udah sampai di level mana? Apakah kita masih di level yang paling bawah membaca? Walaupun demi Allah, ketika kita membaca satu huruf Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan dari satu hurufnya. Tapi kan kita harus naik level. Jangan kita bilang, nggak apa-apa deh Ustazah, kan membaca saja juga udah banyak kebaikannya. Iya, memang benar. Tapi kita harus naik level gitu. Ya, nggak apa-apa deh Ustazah, toh kalau baca satu huruf saya dapat 10 kebaikan. Jadi tiap dia baca dia hitung satu-satu. Jadi ketika saya tanya udah dapat berapa kebaikan gitu. Dari Bismillahirrahmanirrahim ya, dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu satu huruf. Ya, sin itu satu huruf, mim itu satu huruf. Bayangkan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim satu huruf kali 10 setiap hurufnya. Bismillah saja kita udah dapat berapa kebaikan gitu. Kalau mau hitung-hitungan ya. Kalau mau ditotal-total gitu. Cuman nggak perlulah kita hitung ya, cukuplah kita luruskan niat, ikhlaskan karena Allah, ya insya Allah pasti akan diganjar pahala orang-orang yang bersama dengan Al-Quran gitu ya. Maka tadi pahami dulu gitu. Kan hari ini tema kita menghidupkan rumah dengan Al-Quran. Maka kita harus paham siapa Quran ini gitu. Kemudian apa tuntutannya kepada diri kita sehingga kita bisa amanah, betul? Iya. Sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita terhadap dirinya. Karena kalau enggak dia akan menuntut haknya nanti di yaumil akhir gitu. Maka penting sekali edukasi terutama untuk diri kita. Pasangan kita, barulah nanti ke anak-anak kita. Ya. Makanya doanya itu Rabbana hablana min azwajina. Azwajina dulu. Jadi kita dengan pasangan dulu. Ini masuknya ke parenting sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Udah nikah belum mbaknya? Belum Ustazah. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan. Usia berapa? Usia 22 tahun. Insya Allah saya nikah usia 23. Mudah-mudahan ya, insya Allah dimudahkan oleh Allah jodohnya, diberikan yang terbaik. Mudah-mudahan hafiz Quran yang bisa membimbing kita untuk menjadi keluarga Qurani. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Nah, kita kembali lagi ya. Maka untuk membentuk keluarga yang nanti di dalamnya itu menjadi keluarga Qurani, maka itu dimulai dari diri kita, azwajina, pasangan kita. Penting sekali kita tahu itu. Bagaimana kita pengen anak kita menjadi hafiz Quran, ya, tapi kita sendiri itu nggak suka dengan Quran. Itu kan nggak nyambung gitu. Kita pengen anak kita itu dekat dengan Al-Quran, tapi kita itu tidak dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana anak itu kan melihat, ya, apa yang menjadi kecintaan orang tuanya. Kita lihat kalau orang tuanya itu suka masak, besar kemungkinan anak yang masih kecil-kecil itu dia lebih suka main masak-masakan biasanya. Ya. Dan kita lihat juga keluarga yang senang dengan Al-Quran, itu sedari kecil anak-anaknya itu lebih memilih Quran daripada handphone. Karena dia melihat orang tuanya mencintai Quran. Ya, dari melihat itulah kemudian tumbuh rasa cinta di hati anak-anak kita. Ya, maka langkah yang utamanya dari ayat ini kita tahu diri kita dulu yang harus cinta, baru nanti carilah pasangan yang juga sama-sama mencintai Al-Quran. Sehingga ketika nanti kita berumah tangga, ya, rumah tangga itu bisa kita hidupkan dengan Al-Quran. Karena kalau misalnya ya kita cinta Quran nih, kemudian kita cari pasangan yang sukanya musik. Kira-kira kalau kita mau buat mau buat satu agenda di rumah, agenda yang full Quran misalnya, mulai dari membacanya, tadaburnya, tafsirnya, kemudian ada kajian-kajian Qurannya gitu. Kira-kira suami kita tertarik tidak untuk ikut bersama? Mungkin tidak. Karena beda kecintaan. Betul. Iya. Makanya penting sekali ya, yang masih jomblo-jomblo, tentukan visi tujuan pernikahanmu itu apa. Karena kan ini erat hubungannya dengan rumah gitu ya. Maka tentukan tujuan hidupmu ini mau kemana. Engkau harus sadar engkau dari mana
di sini mau apa? Akan kemana engkau setelah kematian? Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Mau kemana sih kita, Mbak? Ternyata kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Ya. Dan ibadah yang luar biasa nilai pahalanya itu adalah beribadah dengan Al-Quran. Ya, Masya Allah. Maka itu tadi ya yang awalnya. Nah kemudian kita lihat, kita sering kalau ke rumah-rumah orang yang soleh gitu ya, atau rumah guru-guru kita itu sering lihat di depan pintunya ya ada tulisan Baiti Jannati. Rumahku adalah surgaku. Ini menarik. Nah, jangan sekedar itu hanya sebagai pajangan supaya estetik gitu. Ya. Tapi bagaimana kita benar-benar menjadikan rumah kita itu surga gitu. Nah, bagaimana sih ciri-ciri perilaku orang surga? Kan itu penting. Ya. Bagaimana ciri-ciri perilaku orang surga gitu. Jangan sampai kita pengen baiti jannati, rumahku surgaku, tapi kita berperilaku tidak seperti orang-orang surga gitu. Bagaimana perilaku mereka? Ya. Mereka itu lemah lembut, betul. Ada kan diceritakan dalam Quran ya? Quran surah Ar-Rahman tuh. Mereka tuh lemah lembut, penyayang, mereka tidak pernah disentuh, artinya mereka menjaga diri. Mereka berdiam di dalam kemah-kemah mereka, gitu. Ya. Mereka terjaga seperti itu. Maka bagaimana kita menjadikan diri kita seperti para penghuni surga? Bagi yang akhwat, maka jagalah dirinya agar menjadi seperti bidadari surga. Ya. Bagi yang laki-laki, maka jadilah rijal yang menolong agama Allah. Gitu. Nah, kalau kita sudah berperilaku seperti para penghuni surga, bagaimana agar kita bisa dihantarkan ke surga ini? Maka para penghuni surga yang sukses masuk ke surganya Allah itu punya transportasi khusus, namanya Al-Qur'an. Iya, mereka itu transportasinya Al-Qur'an. Ya, jadi bukan naik kereta api ya, kereta api Bogor Surabaya 12 jam, Masya Allah. Jadi ini jalan cepatnya transportasi Quran gitu. Nah, kita lihat bagaimana menghidupkan rumah kita dengan Al-Quran. Maka kita harus yang pertama tadi ya sepakat anggota keluarga tentukan tujuan. Walaupun kita belum menikah misalnya, sama keluarga aja. Sama ayah kita, sama ibu kita, sama adik kita ngobrol, kita mau kemana ini? Gitu. Kita mau tujuan kita mau kemana ini? Destinasi kita terakhir mau kemana? Kita ajak ngobrol. Sepakat semuanya pengen ke surga, ke surga, ke surga, ke surga. Oke. Kalau kita berpergian, kita tentu harus punya transportasi. Ya. Kita katakan transportasi yang paling cepat adalah dengan Al-Quran. Setelah kita katakan demikian kepada anggota keluarga kita, maka barulah kita sampaikan dalil-dalil pendukung ya tentang Al-Quran. Jadi ajak dulu, kemudian sampaikan dalil-dalil pendukung tentang Al-Quran. Contoh dalilnya pertama, ya dikatakan bahwasannya rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran itu laksana kuburan. Laksana kuburan. Ya. Maukah kita menjadikan rumah kita ini kuburan sebelum waktunya gitu? Ya, kita kan belum waktunya dikubur, tapi udah bikin kuburan sendiri di dalam rumah. Artinya sepi banget rumah itu. Ya. Maka kita harus pahami dulu banyak dalil-dalil tentang Quran. Yang pertama tadi, kalau rumah tidak dibacakan Al-Quran, maka dia seperti layaknya kuburan. Yang kedua, Allah memiliki keluarga. Di dunia ini Allah punya keluarga. Siapakah keluarga Allah di dunia ini? Siapa kira-kira Mbak keluarga Allah? Para penghafal Al-Quran. Masya Allah, benar sekali. Para penghafal Al-Quran. Jadi kalau yang hari ini menghafalkan Quran, membaca Quran, mengamalkannya, menjaganya, maka kita dianggap keluarga oleh Allah. Kita dianggap keluarga sama Raffi Ahmad, seneng nggak? Atau dianggap keluarga sama misalnya yang orang-orang kaya gitu. Ya. Ini kan banyak di Surabaya orang-orang kayanya ya.
Kita dianggap keluarga gitu sama mereka, atau kita dianggap keluarga sama ustadz ustazah yang kita idolakan. Senang nggak? Pastinya senang banget gitu. Iya. Maka apalagi kalau yang menganggap kita keluarga adalah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan diri kita. Masya Allah. Ya. Nah, kita motivasi. Jadi yang pertama tadi ya, kita satukan tujuan dulu. Ya. Satukan tujuan dulu, mau kemana kita? Ketika ditanya sama keluarga kita, emang ngapain sih kita hidup di dunia? Kok rasanya dari pagi sampai malam lagi, aktivitasnya seperti ini aja, menjenuhkan. Betul. Kalau tidak ada Quran di dalamnya memang akan jenuh. Gitu. Ya. Bahkan dikatakan, buku yang tidak akan pernah bosan kita untuk membacanya itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Mbak pernah baca buku ngulangnya sampai berapa kali? Buku favorit? Paling masih dua Ustazah. Kalau buku bacaan. Saya suka sekali itu bukunya Abdurrahman As-Sirazi kalau nggak salah itu. Buku tentang apa namanya Allah Tahzan sama menjadi muslimah paling bahagia. Itu saya bisa ulang sampai lebih dari 5 kali, diulang-ulang terus itu buku. Gitu. Itu saking senangnya gitu sama bukunya, dan memang kaya ayat-ayat Quran di dalamnya gitu. Nah, tapi setelah 5 kali saya udah bosen gitu. Ya, sudah bosen. Bahkan saya udah hafal, paling yang ini ayatnya ini. Kemudian paling ini siap ini ceritanya gini gitu. Sampai udah hafal. Tapi kalau Al-Quran, entah bagaimana. Hari ini kita cari ayat tentang sabar. Ya. Kemudian besok cari lagi ayat tentang sabar, kita baca lagi, nggak pernah bosen. Ya. Tidak pernah bosen. Kalau kita bosan, mungkin itu karena buatan tangan manusia. Tapi Al-Quran ini bukan buatan tangan manusia. Dia adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun langsung dari Rabbul Alamin. Kalamullah. Kalam Allah. Perkataannya Allah. Maka bukan buatan manusia. Kalau buatan manusia tentu kita bisa bosan. Tapi kalau ini adalah kalam Allah, maka kita yakin betul kalam Allah tidak akan membuat kita bosan. Kita sedang membaca surat cinta dari Tuhan kita, Masya Allah. Ya, jadi tentu kita nggak akan pernah merasa bosan. Ya, maka kalau baca buku aja bisa bosan, tidak dengan Al-Quran. Ya, maka yang kedua tadi kita sampaikan dalil-dalil pendukungnya. Ya, kita sampaikan dalil-dalil pendukungnya. Nanti kita akan bahas teknisnya. Ya, teknis itu terkait cara-caranya supaya benar-benar di rumah itu bisa hidup dengan Al-Quran. Tapi kita yang paling penting itu tujuannya dulu harus disatukan. Ya, mau kemana ini? Kalau memang belum beriman kepada Allah, belum beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar, ya akan sulit untuk berjalan beriringan dengan transportasi Al-Quran. Maka iya yang harus dikuatkan itu ya keimanan setiap anggota keluarga kita serta dengan diri kita ditertibkan dulu ya, karena ada 3 penghalang Mbak. Ada 3 penghalang kita ini dekat dengan Allah. Kita udah punya nih, oke, di rumah saya punya banyak Quran Ustazah, tapi kok nggak berubah ya perilakunya, karena tujuannya belum jelas. Misal nih, kita udah punya tiket, tapi kita bingung mau kemana. Ujung-ujungnya kan kita nggak berangkat. Mikir aja mau kemana ya, nggak punya tujuan. Begitulah manusia yang nggak punya tujuan dalam hidupnya. Walaupun dia punya transportasinya, dia nggak akan gunakan. Dia cuma diem dan mikir, nggak bergerak. Maka tentukan tujuanmu, kamu pengen dunia atau pengen surga. Ya. Kalau memang kamu pengen ke surga, ini ada transportasinya, sudah Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan sudah disebarluaskan oleh Rasulullah kepada umatnya. Nah, maka kamu ambil ini, kamu jadikan transportasi kamu untuk berangkat ke tujuan kamu. Mana tujuan terakhir kita? Tujuan terakhir kita berhenti insya Allah di surga. Itulah tujuan kita. Destinasi terakhir kita adalah surga. Ya, bukan Kapadokia. Ya. Jadi it's my dream kita ya. My dream kita itu, our dream kita ya surga. Itu destinasi terakhir impian kita semua.
Karena di dunia ini kita ngerasa sakit, susah, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah menginjakkan satu kaki kanan kita ke dalam surga, hilang semua rasa sakit itu. Hilang semua lelah itu. Terbayar semuanya ketika kaki kanan ini menginjakkan surganya Allah. Terbayar semuanya. Ya. Maka yang kedua tadi sampaikan dalil-dalil pendukung. Ya. Kemudian kita lihat teknisnya. Ya. Semua ulama sepakat, bahkan di dalam buku-buku manapun dikatakan, untuk mewujudkan satu impian kita, maka itu harus diawali oleh niat yang benar-benar tulus, ikhlas karena Allah. Ya. Sebagaimana di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 2. Silahkan ya teman-teman dibuka Qurannya. Boleh Mbak Erna dibuka Qurannya. Kemudian ini ada siapa lagi, Secret Admirer. Masya Allah. Masya Allah, siapa itu ya? Boleh dibuka Qurannya, Quran surat Az-Zumar ya. Ada Mbak Suci, Masya Allah. Ada Bumi Sejahtera ID. Ada Mbak Vivi, ya Masya Allah. Silahkan ya. Yang lagi halangan boleh buka Quran yang ada di Androidnya. Ya. Yang tidak halangan, silahkan dibuka Qurannya. Nah, kita lihat ya. Untuk mengawali mimpi kita, ya, ingin menghidupkan rumah dengan Al-Quran, itu harus diawali dengan niat yang ikhlas dulu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sungguh kami menurunkan Al-Quran bil haq, dengan membawa kebenaran. Maka apa kata Allah? Fa'budillah, maka sembahlah aku, mukhlishan lahuddin, maka sembahlah aku dengan tulus ikhlas, beribadahlah engkau kepadaku. Ya. Maka kalau kita punya impian, ya, kita punya sesuatu yang ingin kita wujudkan, baik kepada diri kita, keluarga kita maupun rumah-rumah kita, awali itu dengan mukhlishan lahuddin, dengan niat yang tulus ikhlas. Ya. Karena di dalam beberapa kitab ya dikatakan bahwasannya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung terhadap niatnya. Dan kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah Ta'ala, maka dia akan dapati Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya hanya karena ingin wanita yang dia nikahi, maka demi Allah, Allah pun akan berikan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka kalau kita menghafalkan Al-Quran, niatnya hanya ingin terkenal, demi Allah, kita akan dapatkan apa yang kita niatkan. Tapi kalau kita bersama dengan Al-Quran karena memang pengen dekat saja kepada Allah, pengen nanti bisa masuk surganya Allah, dengan jalan ini bisa memberikan mahkota untuk kedua orang tua kita, niatnya sudah ikhlas demi Allah, Allah akan berikan sesuai dengan apa yang kita niatkan di dalam hati kita. Ya. Jadi penting sekali niat ini. Saya kemarin nonton Hafiz RCTI ya. Saya nonton di situ. Ada satu orang tua yang Masya Allah ya, nasihatnya saya ambil, saya jadikan, saya tanamkan kepada diri saya. Dia mengatakan demikian. Nak, kamu menghafalkan Al-Quran, kamu berada di panggung Hafiz RCTI bukan untuk jadi pemenang, Masya Allah, tapi untuk mensyiarkan Al-Quran. Masya Allah. Jadi kita menghafalkan Al-Quran bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ya. Nah, harus ada niat yang benar-benar ikhlas hanya karena Allah. Harus jadi manfaat untuk umat. Kalau umat belum suka dengan Al-Quran, ya Rob, jadikan saya jalan umat jadi cinta dengan Quran. Ya, jangan kita mengambil keuntungan dari niat-niat kita. Karena nanti pasti kita hanya akan mendapatkan apa yang kita niatkan dan kita rugi sekali. Kalau kita meniatkan sesuatu amal hanya untuk dunia. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, ternyata yang menjadi pemenangnya yaitu
anak dari orang tua yang berkata demikian, Masya Allah. Itu namanya kalau tidak salah saya Akila Zahidah ya. Itu dari Sidoarjo loh. Ya, orang Sidoarjo, Masya orang Jawa Allah. Timur itu, Masya Allah. Ya. Nah, ketika anaknya diwawancarai, anaknya disuruh memberikan motivasi kepada teman-temannya, ya kan? Yang sekarang ada di Hafiz RCTI, disuruh memberikan motivasi. Akila, berikan motivasi untuk teman-teman yang lain. Akila mengatakan, teman-teman, jangan niatkan kamu berada di sini untuk menjadi pemenang Hafiz RCTI. Ya, luruskan niatmu, tanamkan kepada dirimu bahwasannya kamu semua tergantung niat kita. Kita pengen menghidupkan rumah dengan Al-Quran, biar dibilang apa? Biar dibilang keluarga Qurani, biar bisa buat di bio kita keluarga Qurani gitu, atau apa? Ya, tanya kepada diri kita, untuk apa? Rumahnya dengan Al-Quran, untuk apa? Untuk apa kira-kira? Coba dijawab, boleh. Boleh diketik ya di komentar. Ada Mbak Suci, ada Mbak Vivi, ada Mbak Lucy. Untuk apa? Atau Mbak MC kita tanya ya. Mbak MC kira-kira menghidupkan rumah dengan Al-Quran untuk apa sih? Untuk apa? Untuk agar rumah itu tidak sepi, agar rumah itu terang dan tentram, tenang, seperti itu saja. Masya Allah. Yang lain boleh ya ditulis di kolom komentar. Untuk apa kita menghidupkan rumah kita dengan Al-Quran? Jawabannya sebenarnya tadi sudah ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Tapi kita bahas. Saya punya pertanyaan lagi untuk Mbak MC. Untuk apa kita mengadakan kajian pagi ini? Untuk syiar, untuk syiar, mengajak pada kebaikan, Untuk syiar, untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Masya Allah. Untuk mendapatkan Bagaimana kita bisa istiqomah, syiar, dan mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat? Bagaimana caranya? buat target, mungkin Buat Ustazah. target. Bagaimana kita bisa Ya, kepikiran untuk buat target? agar tertracker, agar apa namanya, ini ya, apakah sudah benar-benar dijalankan atau tidak, seperti itu. Masya Allah. Jadi dari semua jawabannya Evaluasi. itu jawabannya bagus, ya. Jawabannya bagus, tapi ada yang kita lupakan, ya. Ternyata tujuan kita hadir di sini, ya, bukan hanya sekedar ingin mendapatkan ilmu tentang Quran. Dan ketika kita berusaha untuk menghidupkan rumah kita dengan Al-Quran, itu bukan hanya sekedar supaya rumah kita tidak sepi, bukan hanya sekedar untuk menjadi syiar, bukan hanya itu. Ada tujuan tertingginya. Teman-teman mau tahu tujuan tertingginya? Tujuan tertingginya adalah menghadirkan taufik hidayah dari Allah di dalam rumah-rumah kita. Menghadirkan apa? Menghadirkan taufik hidayah Allah di dalam rumah-rumah kita. Saya ulang lagi ya. Tujuan kita hadir di majelis ini pagi ini, tujuan kita menghidupkan rumah kita dengan Al-Quran, yang paling tertinggi tujuannya adalah menghadirkan taufik hidayah dari Allah untuk kita dan keluarga kita. Saya ambil contoh nyatanya. Umar bin Khattab pernah ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia datangin adiknya digampar ketika adiknya sedang membaca Al-Quran. Kemudian Umar penasaran, ya, apa yang sedang kamu baca? Dia ambil Qurannya, dia pengen baca. Kemudian adiknya bilang, jangan, kamu nggak boleh sentuh ini, karena yang bisa menyentuh ini hanyalah mereka yang suci. Lebih baik kamu berwudu dulu. Kamu mandi dulu, kamu wudu, baru kamu boleh baca, kata adiknya. Umar nurut. Bayangkan tuh keberkahan Al-Quran menghadirkan taufik hidayah di rumah itu. Umar nurut, pergi mandi, wudu, kemudian beres itu buka Quran. Surat apa yang dibuka Umar? Surat Toha. Surat
Surat Toha. Ayat 1 sampai suara saya? Ya? Masih kedengeran Iya, ya? Ustazah tadi sempat ini apa Iya. namanya jaringannya. Iya. Nah, Umar, bayangkan tuh keberkahan Al-Quran tadi menghadirkan taufik hidayah. Umar ketika baca surat Toha ayat 1 sampai 14, di ayat 14-nya berhenti Umar. Kemudian Umar berkata kepada adiknya, bawa saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dibawa di hadapan Rasulullah, Umar berkata, saksikanlah wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah. Jadi apa yang paling penting dari Quran itu? Menghadirkan taufik hidayah di rumah-rumah kita. Kita nih pemarah ya. Iya, Umar menjadi lembut. Umar yang sebegitu kerasnya ketika membaca Al-Quran, Allah hadirkan taufik hidayah sehingga Umar yang keras menjadi Umar yang lembut. Maka tujuan tertinggi kita hadir di sini bukan hanya sekedar ilmu, karena mohon maaf, kita lihat ya, pejabat tertinggi di Indonesia, gelarnya LCMA, bahkan dia sekolah sampai ke negeri Mesir, tapi pulang ke Indonesia membawa pemikiran-pemikiran yang asing dengan syariat, terutama Al-Quran dan As-Sunnah. Betul? Betul. Malah dia mengotak-atik agama kita. Betul? Betul. Ya. Bukan kurang ilmunya, bukan kurang pintarnya, tapi kurang apa? Kurang menerima taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang cuma tukang sapu. Betul? Ada orang cuma sering mengkaji Al-Quran, sering tadabur bersama, walaupun keluarga tukang sapu. Anaknya senang Quran, ibunya senang Quran, ayahnya senang Quran, tiap hari murotal Quran itu hidup, walaupun tukang sapu, walaupun gak sampai sekolah ke negeri Mesir, tapi dialah yang mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu itu bukan sekedar teori yang menempel di kepala kita, tapi ilmu itu adalah nur, cahaya yang bersemayam di hati kita, yang nanti cahaya itu akan keluar, tampak di wajah kita, bercahaya. Ya, jadi nggak perlu skincare. Bercahaya wajah kita, bercahaya akhlak kita. Berbeda sekali orang yang sudah kenal dengan Quran, mengamalkan Quran, berbeda. Kalau dulunya dia pemarah, Quran itu menjadikannya lembut. Kalau dulu misalnya kita ini keras, Quran itu menjadikan kita bisa menjadi lemah, lembut hatinya. Ya. Kalau apalagi kalau dulunya misalnya kita itu sering gibah, ya. Kemudian Quran menjadikan kita lebih baik diam. Sebaik-baik perkataan adalah membaca Al-Quran, maka lebih baik diam. Ya. Berkata baik atau diam itu saja pilihan bagi orang-orang yang senang dengan Al-Quran. Dia tidak mau mengeluarkan sesuatu yang sia-sia dari mulutnya kecuali dengan membaca Al-Quran. Ya. Jadi kita Masya Allah gitu. Kita harus paham dulu nih bahwasannya penting tadi sekali nih niat. Untuk apa? Untuk kalau niat kita itu sudah lurus karena Allah, maka Allah akan hadirkan taufik hidayah di dalam rumah-rumah kita. Ya. Pertanyaan saya, ini udah masuk ke teknis menghidupkan rumah dengan Al-Quran ya teman-teman. Tadi yang pertama niat yang ikhlas. Dalilnya apa Teh Yunda? Kalau di dalam Al-Quran dalilnya tadi Quran surat Az-Zumar ayat 2. Kalau hadis tadi terkait innamal a'malu binniyat di dalam hadis arba'in ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi lengkap, ada dalil Qur'annya, ada dalil hadisnya. Jadi nggak boleh dibantah lagi. Niat yang pertama harus diluruskan karena Allah pengen menghidupkan rumah dengan Al-Qur'an, niatnya ikhlas. Yang kedua ya,
pengen apa kita dari menghidupkan rumah ini dengan Al-Quran, benar-benar harus jujur kepada Allah. Bukan pengen dianggap kita orang solih, bukan pengen macem-macem, pengen kita cuma satu, mendapatkan taufik hidayah dari Allah, sebagaimana Umar dapat taufik hidayah dengan Al-Quran. Dan banyak sekali orang-orang yang kita saksikan mendapatkan hidayah dengan Al-Quran. Ya. Maka itu ya penting ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menghidupkan rumah-rumah kita ini dengan Al-Quran? Maka kita bisa mulai rancang, ya. Mulai dari menghidupkan murotal, aktivitas kita itu jangan jauh-jauh dari Quran. Aktivitas kita jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Di rumah, kalau misalnya masih belum ada murotal, ayo beli murotal, ya. Beli murotal dulu, setel di situ, ya. Kemudian buku-buku tentang Quran pajang di situ, kita baca, ya. Untuk apa? Memberikan semangat. Jadi ibarat gini, Ramadan vibes. Jadi kayak ada apa namanya? Kalau Ramadan tuh kan ada suasana Ramadannya, betul ya? Suasana Ramadan tuh kan ada. Mungkin kalau misalnya di perbankan kita lihat ya, antara sebelum Ramadan dengan Ramadan suasananya berbeda tidak? Berbeda, ya. Sebelum Ramadan mereka nggak ada pasang-pasang mungkin pernak-pernik ketupat atau mungkin apa masjid gitu ya. Bahkan di hotel-hotel kita lihat ada suasana Ramadan gitu. Nah, maka bagaimana cara kita menghadirkan suasana Quran di dalam rumah kita? Bagaimana caranya? Bisa tadi yang pertama dengan itu murotal. Kita setel murotal. Yang kedua, mungkin kita bisa jadwalkan ya diri kita dan keluarga kita untuk sama-sama tilawah bareng. Ya dari awal dulu ya, tadi tilawah bareng dulu. Kemudian kalau sudah nyaman, sudah nikmat, naikkan. Jadi tadabur bersama, ya. Kalau sudah nyaman, tadabur bersama, naikkan. Bahas tafsir Quran bersama-sama, ya. Kemudian kalau sudah nyaman, naikkan. Kita bikin target, kita amalkan apa yang sudah kita baca, kita pahami, kita amalkan. Jadi kalau sudah kita amalkan, barulah kita hafalkan, kita jaga. Dulu para sahabat itu kenapa mereka tidak bisa lupa Qur'annya? Karena mereka itu mengamalkan dulu sebelum mereka menghafalkan. Kalau kita kan kebalik. Baru menghafalkan. Ya. Kalau kita kan terbalik, betul? Betul. Betul. Ini yang penting. Ini yang kadang-kadang masih harus diluruskan, ya. Ini yang masih harus diluruskan karena paham ya tingkatannya tadi ada 4 tingkatan itu diingat gitu. Membaca, memahami maknanya, mengamalkan loh yang ketiga, menjaganya. Ya. Maka dulu para sahabat itu kenapa mereka hafalannya itu mutkin gitu. Karena mereka sudah mengamalkan apa yang akan mereka hafalkan. Jadi contoh ya, teman-teman pengen jadi orang yang sabar. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Kita udah tahu tuh dalilnya, ya. Maka bagaimana kita mau ngafalin dalil tentang sabar ini? Bagaimana cara menghafalkan dalil tentang sabar? Maka jadilah engkau sabar dulu. Gitu. Mau marah, ingat. Aduh. Innallaha ma'as sabirin. Gitu. Allah bersama orang-orang yang sabar. Gak jadi marah. Jadi amalkan dulu. Nanti kalau kita terus amalkan, itu lengket. Saya punya satu kisah ya. Pertama kali ini menghafal Quran surat Al-Insan. Ya. Quran surat Al-Insan ayat 8 sampai 10-nya. Bagaimana cara menghafalnya itu? Diamalkan dulu, diamalkan. Ya. Yang pertama saya dengar dulu, saya dengar. Kemudian saya baca maknanya, ya kan? Saya baca, ya. Kemudian saya dengarkan supaya menguatkan. Kemudian saya lihat maknanya. Saya tadaburi maknanya. Ternyata artinya bagus sekali. Ketika sudah paham maknanya indah sekali, pesan cinta dari Allah itu indah sekali, diamalkan dulu. Amalkan, ingat sendiri. Contohnya silakan coba teman-teman buka Quran surat Al-Insan ayat 8 sampai 10. Udah hafal semuanya? Udah hafal insyaallah ya. Mbak Lucy udah hafal? Mbak Suci? Mbak Vivi? Mbak Sheila.
Ya, coba ya kita lihat Quran surat Al-Insan ayat 8 sampai 10-nya. Ini saya kasih tips trik ya. Amalkan dulu, baru nanti itu nempel gitu. Ini pasti mungkin. Jadi amalkan baru hafalkan. Kita lihat ayat 8 sampai 10-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. 3 ayat ini menurut saya ini memiliki makna yang sangat dalam. Sangat dalam. Kalau kita lihat di ayat 8-nya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi. Mereka memberikan sesuatu yang sangat mereka cintai, hubbi ya. Kalau nanti Mbak sudah nikah, panggilannya hubbi, habbi gitu ya. Habibi gitu, habibah. Nah, itu kecintaan kita, kesayangan kita. Nah, dikatakan di ayat ini, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi. Mereka berikan sesuatu yang mereka cintai, miskinan kepada orang miskin, wa yatiman anak yatim, wa asiro para tawanan perang. Baca ayat ini saya berhenti di ayat 8 lama sekali. Saya tanya sama diri saya, ya Rob, saya pengen hafal ini surah ini indah sekali ya Rob, saya ketampar ya Rob ya. Kemudian saya pengen hafal cepat ya Rob. Saya tanya sama diri saya, sudahkah saya berikan sesuatu yang saya cintai kepada miskinan, wa yatiman, wa asiro? Sudahkah saya berikan? Ternyata belum semua. Saya berikan, ya. Kita berikan kepada mereka. Lanjutkan, ketika sudah diberikan, lanjutkan lagi ayatnya, baca lagi, resapi, masukkan ke dalam hati kita. Inna, ya, kita lihat di ayat ke-9-nya. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Kita melakukan ini hanya mengharapkan wajahillah, wajah Allah. Mengharapkan ridho Allah. Ya, tidak mengharapkan yang lain. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita tidak mengharapkan jazaan, balasan, wala syukura. Juga terima kasih dari orang lain kita nggak ngarep. Ya. Maka saya tanya sama diri saya pengen hafal cepat ini ya Allah. Saya tanya, saya kalau berbuat baik, ya kita kalau berbuat baik, masih sering ngarep-ngarep balasan dari orang lain nggak? Kadang-kadang kalau masih ngarep-ngarep balasan orang lain, ini ayat jadi hilang dari ingatan kita, dari hati kita hilang ayatnya, ya. Maka kalaupun nanti Arabnya nggak hafal, kita benar-benar saklek, mantep, mungkin artinya, dan kita amalkan itu, ya. Sudahkah kita berikan sesuatu untuk anak yatim, fakir miskin, dan para tawanan perang, atau mungkin orang yang sangat membutuhkan, ya. Kemudian kita melakukan itu hanya untuk mengharapkan wajah Allah. Bahkan dikatakan di dalam Quran surat Al-Qiyamah, wajah-wajah orang-orang beriman itu berseri-seri nanti menatap Tuhannya. Jadi kita bisa melihat wajah Allah nanti di surga, bukan sekarang. Tapi kita hari ini, ya, mengharapkan wajah Allah artinya mengharapkan ridhonya. Mengharapkan Allah cinta dengan apa yang kita kerjakan. Saya nggak perlu terima kasih dari kamu, nggak perlu. Dari kalian nggak perlu. Karena saya melakukan ini hanya karena Allah. Saya cinta kepada Allah, saya berharap Allah ridho dengan apa yang saya lakukan. Begitupun dengan kita, pengen menghidupkan rumah dengan Al-Quran, pengen dekat dengan Al-Quran, bukan karena mengharapkan tepuk tangan dari orang lain, sehingga orang menganggap kita orang soleh-soleha, bukan. Sehingga orang menghormati kita sebagai keluarga Qurani, oh bukan, mohon maaf, ya, maaf, bukan karena. Tapi saya melakukan ini Quran, saya pengen hidupkan rumah dengan Al-Quran, jazaan wala syukura, tidak mengharapkan tepuk tangan atau terima kasih. Saya hanya mengharapkan
harapkan sembilan 10. Di ayat 10-nya inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Kenapa kita melakukan sedekah itu? Kenapa kita berikan yang kita cintai itu? Ternyata di ayat 10-nya dikatakan inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Karena kita takut pada hari di mana orang-orang berwajah masam. Hari apakah itu? Hari apakah itu teman-teman? Ketika semua orang di sana ketakutan, berwajah masam, takut nanti kalau misalnya catatan amalnya itu bukan dari sebelah kanan, tapi dari sebelah kiri. Hari apakah itu? Hari penghisaban. Hari perhitungan. Takut kita, ya. Kita takut, kita merasa menjadi orang yang sudah paling banyak amalnya di dunia. Kita takut menjadi orang yang sudah paling dekat dengan Al-Quran. Tapi kita takut ternyata pas di yaumil hisab, pas di yaumil akhir, pas di yaumil mizan, ketika ditimbang, ya Allah, ternyata lebih banyak amal buruk kita daripada amal kebaikan kita. Ya. Maka kita takut. Maka kalau kita takut tentang hari akhir itu, di mana banyak orang berwajah masam, di mana orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, betul ya? Ya. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka karena saya takut hari yang demikian hebatnya, ngerinya, seramnya, maka di dunia ini saya akan fokus membersihkan diri saya dalam beramal. Saya akan bersihkan diri saya bersama dengan Al-Quran ini. Semoga Allah turunkan taufik hidayah untuk saya terus sampai akhir hayat saya. Istiqomah dengan Al-Quran. Ya, penting sekali teman-teman. Itu salah satu tips dan trik bagaimana kita ini menghidupkan rumah dengan Al-Quran. Maka engkau amalkan dulu apa yang sudah engkau pahami maknanya. Kemudian Allah akan mungkinkan hafalanmu. Allah akan jaga ayat itu untukmu. Itu poin pentingnya. Itu saya dapat masukan dari ustazah saya ya, guru saya. Dikatakan bahwasannya kalau engkau pengen jaga hafalanmu dan Allah menjagakan itu untukmu, maka engkau amalkan dulu. Gitu. Ayo saya tanya ya, saya coba silahkan teman-teman buatlah di kolom komentar ayat apa yang teman-teman suka banget gitu. Ini ayat favorit banget gitu. Kalau Mbak MC kira-kira ayat favoritnya apa? Quran surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, disebutkan sebanyak berapa kali itu? Sebanyak 13 Ustazah? Lebih. Oke. 1. Lebih. Coba ya. Atau 31. Berapa coba? Lebih. Coba teman-teman ada yang tahu nggak? Ini nggak ada hadiahnya ya. Saya suka gitu. Kalau misalnya ada yang bisa jawab, kadang ayo yang bisa jawab gitu. Berapa banyak? Coba Mbak Lucy, berapa banyak disebutkan kalimat tadi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di dalam Quran surat Ar-Rahman? Berapa? Googling dulu coba. Googling dulu. Disebutkan berapa banyak? Coba. Ayo, yang tahu. Saya nggak berani bilang ada hadiah, soalnya dari sini yang menyelenggarakan belum ada ya. Ayo, berapa? Googling. Tanya Google, berapa kali disebutkan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Berapa kali? Buat dihitungin satu-satu. Masya Allah, ya PR ya dari saya ya, biar nanti buka-buka Qurannya, hitunglah tuh di Quran surat Ar-Rahman ada berapa kali Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Ya, PR ya untuk semuanya biar lebih dekat nanti dengan Qur'annya. Allah berkata bahwasannya Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Allah sudah turunkan Al-Qur'an saja udah nikmat yang luar biasa, ya. Maka salah satu bentuk kita bersyukur Allah menurunkan Al-Qur'an ini adalah dengan apa? Dengan dekat-dekat dengannya. Ya, dekat-dekat dengan Al-Qur'an. Seperti itu. Maka teman-teman menghidupkan rumah kita dengan Al-Qur'an itu butuh suatu azam yang sangat kuat. Tapi bagaimana kita menjadikan tujuan akhir kita itu adalah surga sebagai destinasi terakhir kita, serta kita tidak mengambil transport yang lain kecuali transport Al-Quran untuk bisa sampai ke sana. Kalau terasa berat bagi kita dekat dengan Al-Quran, maka ingatlah teman-teman kisah ini, ya. Ada satu kisah ini tidak terdapat di hadis, bukan. Ini kisah ibroh, ya. Kisah orang-orang solih, ya, dan kita bisa mengambil ibroh daripadanya. Ada suatu hari itu ada seorang pemuda meninggal dunia. Sehari-hari pemuda ini dekat sekali dengan Al-Quran. Dia cinta dengan Al-Quran. Kemudian qadarullah pemuda itu meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, ya, semuanya yang mengantarkan kita ke dalam kubur kita, semuanya pergi meninggalkan kita. Ada tidak yang mau tinggal? Apakah ibu kita mau tinggal bersama kita di kubur kita? Enggak. Apakah ayah kita mau tinggal bersama kita? Tidak. Apakah suami yang kita cintai mau ikut di dalam kubur bersama kita? Tidak, tentu tidak. Apakah anak kita yang kita cintai, yang kita besarkan, kita rawat, apakah dia mau tinggal bersama kita di kubur kita? Tidak. Pemuda ini dihantarkan ke dalam kuburnya yang gelap, kemudian semua keluarganya, bahkan hartanya, jabatannya pun pergi, meninggalkan dia. Di dalam kubur yang sempit lagi gelap, pemuda ini ketakutan. Pemuda ini ketakutan, sangat ketakutan, karena keadaan alam kubur itu sangat gelap. Ya. Maka pemuda ini bertanya, mana keluarga saya? Mana istri saya? Mana bapak saya? Mana anak saya? Mana semuanya? Kenapa saya tinggal sendiri? Ya, di saat pemuda ini sedang dalam ketakutan, kemudian ada cahaya terang di dalam kuburnya, Masya Allah. Kemudian ketika cahaya yang terang itu tadi datang, tiba-tiba ada seorang pemuda berwajah tampan yang duduk di depan kakinya. Karena kan kita dalam keadaan terbaring, ya. Duduk di depan kakinya. Pemuda ini rupawan sekali, tampan sekali, ya, bersinar terang, menerangi kubur pemuda tadi. Dalam ketakutannya, pemuda ini bertanya, siapakah engkau? Kenapa engkau ada di sini? Keluargaku saja nggak ada, ibuku saja pergi, suamiku saja pergi, istriku saja pergi, anakku pergi. Kenapa engkau ada di sini? Siapa engkau? Kemudian pemuda ini menjawab, aku adalah Al-Quran yang selalu engkau baca ketika engkau di dunia. Sebagaimana engkau tidak pernah meninggalkan aku ketika di dunia, maka aku pun tidak akan pernah meninggalkanmu di alam ini. Aku akan terangi kuburmu. Kamu gak perlu takut lagi. Masya Allah. Betapa bahagianya pemuda tadi menyaksikan ada penerang di dalam kuburnya, bahkan ada orang yang ikut bersama dia, menemani dia di situ. Ternyata yang ikut itu adalah amal-amal kita bersama Al-Quran. Maka benarlah, sohihlah bahwasannya Al-Quran itu menjadi penerang di alam kubur. Bahkan dikatakan banyak sekali kisah-kisah luar biasa. Ya, ini kalau kita masih belum semangat ya dengan Al-Quran, ingatlah kisah ini. Dikatakan, ini dulu nenek ini sudah meninggal dunia udah ada 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu. Bahkan ini kisah nyata. Saya punya guru, ya, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, namanya Ustazah Husna Khairiyah. Itu guru saya, guru Al-Quran saya dulu. Ya, waktu saya masih di Medan tuh beliau guru Quran saya. Neneknya meninggal dunia. Sudah lama sekali, sudah 50 tahun yang lalu mungkin. Ya. Kemudian qadarullah itu kuburannya harus dibongkar karena lahan kuburan itu kan semakin sempit, betul ya?
Ya. Jadi ada keluarga yang meninggal dunia supaya tetap dapat kuburan, maksudnya tempat ya. Akhirnya mau nggak mau itu kuburan, mohon maaf, neneknya harus dibongkar sehingga bisa dijadikan satu. Kalau di Indonesia kan itu sudah biasa ya, dijadiin satu gitu, ditumpuk. Maka mau nggak mau itu kuburan harus dibongkar. Banyak kita saksikan orang yang baru meninggal setahun 2 tahun itu udah busuk, udah nggak ada, udah tinggal tulang atau mungkin hanya rambut, ya. Bahkan baunya juga, mohon maaf sekali, baunya busuk gitu. Tapi Masya Allah, keluarga Ustazah Husna Khairiyah ini saya tahu sekali ibunya menghafal Quran, ayahnya menghafal Quran, neneknya cinta sekali dengan Quran, bahkan matinya ketika sedang membaca Al-Quran. Maka ketika dibuka kuburnya, Masya Allah, seperti baru meninggal kemarin sore. Masya Allah. Jasadnya lengkap seperti orang yang baru meninggal kemarin sore. Wajahnya cantik, cantik sekali. Ya, putih, bersih, harum. Masya Allah. Luar biasa. Disitulah ketika saya mendengar berita itu dari guru saya, dari situlah saya bertekad. Saya tidak mau jauh-jauh dengan Quran. Saya pengen jadikan ini transportasi saya dan penerang saya di alam kubur ketika semua orang tinggalkan saya. Dan kita bisa bilang itu ke anak-anak kita, ke orang tua kita, ibu, bapak, nanti kalau kalian meninggal dunia mungkin saya akan kirim bacaan Quran. Tapi kalian akan sendirian di sana. Maka kalau kalian tidak ingin sendirian, maka tetaplah bersama Al-Quran karena dia yang akan menemani kalian. Saya tidak bisa menemani kalian secara fisik, tapi saya hanya bisa mendoakan dan mengirimkan bacaan-bacaan Al-Quran saya. Tapi ada yang bisa menemani kalian selamanya. Itulah amal-amal kalian bersama Al-Quran. Masya Allah. Itu nenek seperti baru meninggal kemarin sore ketika dibuka. Keluarganya nangis dan bertekad tidak akan pernah jauh-jauh dari Al-Quran. Keluarga itu sudah menjadi keluarga Qurani. Masya Allah. Anak-anaknya, cucu-cucunya terus sampai ke keluarga di bawah karena mendengar kisah itu. Nggak ada satupun yang mau jauh dari Al-Quran. Semuanya dekat dengan Al-Quran. Bahkan ketika ditawari kerja di mana gitu ya, di luar negeri yang punya gaji besar tapi dia jauh dari Al-Quran, ditolak sama mereka. Nenek kami sudah menjadi bukti nyata yang cukup sekali untuk kami dekat dengan Al-Quran. Nenek kami meninggal dalam keadaan mencintai Quran, sedang membaca Al-Quran, dia wafat. Keadaan fisiknya, jasadnya seperti baru meninggal kemarin sore, padahal dia sudah meninggal 50 tahun yang lalu. Jadi Masya Allah sekali keberkahan daripada Al-Quran ini. Kisah-kisah seperti ini harus kita sampaikan ke keluarga kita agar mereka termotivasi gitu. Kita nggak boleh hanya sekedar menakuti mereka, tapi kita juga sampaikan keindahan, kenikmatan orang-orang yang bersama dengan Al-Quran. Atau saya sampaikan lagi, bulan di mana diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Manusia yang menerima Al-Quran dari Allah menjadi manusia yang paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anak kecil yang menghafalkan Al-Quran ya, menjadi anak-anak yang mulia. Para hafiz-hafiz Quran itu menjadi anak-anak yang mulia. Kertas kosong, kertas biasa yang dituliskan Al-Quran menjadi kertas yang paling mulia. Bahkan tidak boleh sembarangan, tidak boleh dibakar, tidak boleh ditaruh di bawah, tidak boleh misalnya kita lipat dan lain sebagainya. Menjadi kertas kosong mulia karena dituliskan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Kita lihat kemuliaan Al-Quran sampai kepada anak-anak kecil. Mungkin kita pernah tahu namanya Musa. Dia pemenang Hafiz cilik RCTI ya. Bayangkan Musa menang ya, menjadi pemenang di situ. Bayangkan keberkahan Al-Quran, dia mendapatkan hadiah umroh untuk 20 orang anggota keluarganya. Yang hafal Quran siapa? Yang hafal Quran satu, cuman Musa. Yang kebagian ibadah sampai ke Baitullah berapa orang? 20 orang dia bisa ajak keluarganya. Masya Allah. Segitu dunia kita bisa tarik keluarga kita 20 orang pergi ke Baitullah bersama kita. Apalagi kalau kita menghafalkan Al-Quran, kita tidak hanya bisa tarik mereka ke Baitullah, tapi kita bisa tarik mereka ke surganya Allah. Masya Allah.
Jadi para penghafal Al-Quran bisa memberikan syafaat untuk keluarganya. Tidak hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat, tapi para penghafal Al-Quran bisa memberikan syafaat untuk anggota keluarganya. Bahkan yang Masya Allahnya lagi, ketika kita di sini di dalam hadis riwayat Abu Daud, kalau engkau membaca Al-Quran, engkau menghafalkan Al-Quran, engkau mengamalkan Al-Quran, maka nanti di yaumil akhir, di dalam surganya Allah, engkau bisa memakaikan mahkota kemuliaan untuk kedua orang tuamu. Engkau bisa memakaikan jubah emas, jubah kemuliaan untuk kedua orang tuamu. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Masya Allah, yang hafal 1, yang dimuliakan 20. Ya, apalagi kalau kita sudah berhasil masuk surga Allah, ini kita meninggal, ya, kita hafal Quran dalam keadaan bersama Quran dan Allah ridhoi itu sebagai amal solih, kita meninggal. Nanti kalau kita sudah bahagia dalam surganya Allah, kemudian kita tidak melihat ibu kita, ayah kita, adik kita boleh ajak mereka masuk ke surga bersama-sama dengan kita. Ya, maka teman-teman, jadilah kita orang itu. Ya, kalau ada pertanyaan bagaimana teh? Cuman saya yang hafal, nggak apa-apa. Maka mudah-mudahan engkau menjadi jalan. Engkau yang bisa mengajak, menarik keluargamu itu sampai ke surganya Allah. Bayangkan itu Musa. Ya, tadi dilanjutkan sedikit. Itu Musa punya tiket 20 orang. Ya, semua keluarganya udah berhasil diajak. Tapi masih sisa 1. Siapa coba yang ikut? Tetangganya. Bayangkan, tetangga kebagian kecipratan, angkat ke Baitullah cuma karena 1 orang ini. Bayangkan, kalau kita berteman dengan para penghafal Al-Quran, dia ingat dengan kita. Bayangkan kenikmatannya. Kita berguru dengan guru yang cinta dengan Al-Quran, dia ingat wajah kita. Mana ya? Mana ya Mbak Suci? Mana ya Mbak Dewi? Mana ya Mbak Lucy? Saya pernah bermajelis Quran dengan beliau, diingat. Nanti dicari sama mereka di surga Allah. Ya, bayangkan kenikmatannya kita dekat dengan orang-orang yang mencintai Al-Quran. Bahkan ketika kita pun yang meninggal di luar, lalu mereka membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan mereka mengirimkannya untuk kita, Masya Allah. Kita dapat transferan pahala dari bacaan Al-Quran yang mereka baca. Masya Allah, banyak sekali keberkahan Al-Quran. Bahkan dikatakan Al-Quran itu tidak hanya sebagai huda, tidak hanya sebagai petunjuk, tapi Al-Quran itu juga sebagai syifa. Oh, obat. Yang sakit, ya sudah, obati dirimu dengan Al-Quran. Banyak kan pengobatan dengan Al-Quran? Nah, banyak sekali pengobatan dengan Al-Quran. Jangan langsung-langsung kita minum obat. Tapi coba obati dulu dengan Al-Quran. Bacaan Al-Fatihah, kalau kita baca dengan penuh keyakinan bahwasannya Allah yang maha menyembuhkan, kita tiupkan ke dalam minum kita, ya, botol aqua kita tiupkan, kemudian kita minumkan banyak yang berkhasiat menyembuhkan penyakit kita. Ya. Jadi Al-Quran itu bisa sebagai syifa. Dan banyak sekali keluar biasaan Al-Quran ini yang membuat kita tidak ingin jauh-jauh daripada dirinya. Ya, maka tadi kalau kita balik lagi bagaimana cara menghidupkan rumah dengan Al-Quran, Teh Yunda, maka yang pertama luruskan niat kita. Ya. Karena hanya niat yang mukhlis lahuddin, hanya niat yang ikhlas karena Allah, maka itulah yang akan menghadirkan taufik hidayah dari Allah. Ya, itu yang akan menghadirkan taufik hidayah. Kalau Allah sudah hadirkan taufik hidayah di dalam rumah-rumah kita, ibu kita yang awalnya tidak suka baca Al-Quran, tapi kalau Allah sudah mau kasih taufik hidayah di dalam rumah itu, hanya karena 1 orang yang selalu membaca Al-Quran di dalam rumah itu, insya Allah seluruh keluarganya nanti bisa cinta dengan Al-Quran, insya Allah. Sudah banyak yang membuktikannya. Ya, ada seseorang dulu keluarganya jauh dari Al-Quran, jauh dari agama. Ada 1 saja yang hijrah anaknya. Ada 1 saja hijrah anaknya. Cinta dengan Quran, dia hafalkan Quran, dia amalkan Quran, dia dakwahkan Quran. 1 yang cinta. Allah turunkan taufik hidayah karena ketulusan niatnya, maka seluruh keluarga kini cinta dengan Al-Quran. Itu bukti Allah turunkan taufik hidayah di dalam rumah yang selalu menghidupkan Al-Quran walaupun hanya 1 orang. Walaupun hanya 1. 1 yang baca, 1 yang amalkan, 1 yang hafalkan. Tapi Allah akan turunkan taufik hidayah di dalam rumah itu yang mudah-mudahan semuanya jadi beriman kepada Allah. Masya Allah. Ya. Jadilah kita orang itu. Jadilah kita yang 1-nya itu. Jangan nunggu ibu saya begini, Teh Yunda, udah. Kita yang jadi, kita yang lakukan.
Ya, mudah-mudahan Allah ridha. Luruskan niat. Kemudian yang kedua, hadirkan suasana Quran. Hadirkan suasana Quran di dalam rumah. Bagaimana menghadirkan suasana Quran? Setel lah murotal, jangan biarkan rumah itu kosong, ya. Setel murotal. Kemudian acara-acara televisi kita juga gantilah dengan Quran gitu. Acara Quran apapun ikutin, ya. Kemudian bikinlah kita di dalam rumah halakoh-halakoh kecil, lingkaran-lingkaran takwa kecil. Isinya kita, ibu kita, ya pelan-pelan saja. Kalau lagi Ramadan gini kan suka ada tadarusan atau tilawah gitu ya. Ya ayo kita bareng sekeluarga ganti-gantian 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat, baca artinya, Masya Allah. Kemudian kita ingatkan diri kita bersama keluarga kita, oh Masya Allah ya ini, kita puji Allah. Terus aja gitu. Hadirkan suasana Quran dalam rumah tangga kita. Ya. Dan ini tentu butuh mujahadah, butuh riyadhah, butuh latihan, butuh semangat perjuangan yang luar biasa, ya, untuk menghadirkan suasana Quran di dalam rumah. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara menghidupkan rumah ini dengan Al-Quran? Maka amalkanlah apa yang engkau telah baca di dalam Al-Quran. Amalkanlah apa yang telah engkau pahami maknanya. Maka rumahmu akan hidup dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu akan mengubah dirimu. Jadi diamalkan. Menghidupkan rumah dengan Al-Quran. Amalkan apa yang sudah engkau baca. Amalkan. Contoh di dalam Al-Quran, ya, dikatakan bahwasannya kita harus menjadi orang yang sabar. Maka amalkan, sabar dulu, ya. Ketika nanti kita kurang sabar, ingat lagi ayatnya. Maka kita akan berusaha menjadi para penghuni surga, ya kan? Kan mau jadikan rumah kita baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana kita berperilaku sebagai penghuni surga, ya? Maka hadirkan, amalkan, ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana menghidupkan rumah dengan Al-Quran? Tentunya butuh kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita kerabatnya. Semoga Allah ridha menjadikan kita keluarganya di dunia ini. Tentunya dengan banyak memohon, salah satunya adalah dengan doa khatmil Quran. Ya. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Rahmati kami dengan Al-Quran, ya Allah. Curahi kami kasih sayangmu dari Al-Quran ini, ya Allah. Terus aja baca doa khatmil Quran. Lagi gelisah, baca doa khatmil Quran. Ya, lagi nggak semangat dengan Qurannya, paksakan baca doa khatmil Quran. Itu berisi doa-doa kita supaya Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Dan tentunya kita butuh untuk selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah ridha titipkan Al-Quran itu ada di dalam dada kita. Bukan hanya sekedar di kepala, tapi Al-Quran itu Allah ridhoi masuk ke dalam dada ini, sehingga pribadi kita itu berubah dari yang tadinya kasar menjadi lembut. Yang dari tadinya itu tidak senang dengan Al-Quran menjadi cinta dengan Al-Quran, sebagaimana Umar bin Khattab. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin segitu dulu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman, kita masuk sesi tanya jawab ya. Saya kembalikan kepada Mbak MC. Masya Allah. Ya, baik Ustazah, jazakallah khair atas materinya. Masya Allah, sangat banyak yang bisa saya dapatkan, dan saya ada dapat 2 lembar catatan nih, Masya Allah. Masya Allah. Buat teman-teman yang mau tanya, monggo silahkan nulis di kolom ini ya, namanya ada tanya-tanyanya itu. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya dan nanti akan dijawab oleh Ustazah. Sebelumnya, sambil menunggu teman-teman menuliskan pertanyaan, saya akan mengulas sedikit apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Yaitu yang pertama, untuk Al-Quran diturunkan, yaitu untuk menjadi petunjuk bagi manusia, kemudian untuk dibaca, ditadaburi, dicari tafsirnya, yaitu nanti akan memberikan penjelasan, dan kemudian menjadi pembeda, yaitu pembeda kita jadi tahu mana yang hak dan mana yang batil dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga punya tuntutan di hari akhir nanti, yaitu kita harus membaca Al-Quran, kemudian mengerti maknanya, mengamalkannya, dan menjaganya atau dengan menghafalkannya, kemudian dengan mendakwahkannya. Gitu. Nah, untuk menjadikan rumah bersinar ya, percaya dengan Al-Quran, yaitu kita yang pertama harus diri kita sendiri harus senang dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita mencari pasangan yang
satu visi, yaitu mereka yang menguasai Al-Quran juga. Dan setelah itu kita juga bisa mencontohkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, yaitu dengan mensiarkan Quran itu tadi. Karena kita dari kita sendiri itu sudah mencintai Al-Quran seperti itu. Masya Nah, Allah. kemudian untuk menghidupkan secara rincinya, menghidupkan rumah dengan Al-Quran, yaitu kita yang pertama ajak dulu nih keluarga kita, yaitu kita satukan tujuan terlebih dahulu, kemudian kita menyampaikan dalil-dalilnya kenapa kita harus menjadi keluarga yang Qurani seperti itu, dan yang secara teknisnya yaitu kita harus meluruskan niat, yaitu terus pada Allah yang ada di Quran surat Az-Zumar, dan ada hadisnya dari Rasulullah, yaitu amal tergantung dengan niat. Kemudian uh, berikutnya yaitu kita harus jujur kepada Allah. Kemudian mulai rancang aktivitas agar tidak jauh dari Quran, yaitu dengan menghadirkan suasana Qurani. Contohnya, kita bisa menyalakan murotal setiap hari, kemudian menjadwalkan tilawah bareng, tadabbur bersama, tafsir Quran bersama, membuat target amalan, kemudian menghafalkannya, menjaganya juga. Dan kemudian yang terakhir yaitu memohon kepada Allah keluarga untuk dijadikan keluarganya, yaitu menjadi hafiz Quran, yaitu kita dengan membiasakan membaca khatmil Quran. Masya Baik, Allah. ini sudah ada 3 pertanyaan masuk saja. Yang pertama, bagaimana cara kita istiqomah belajar dan mengamalkannya? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu saja. Masya Allah. Ini pertanyaan dari orang-orang perumahan BSJ juga nih. Dari Mbak Dewi, Masya Allah ya. Sehat ya Mbak Dewi ya. Bagaimana cara kita istiqomah belajar dan mengamalkan ya? Gak kelihatan di sini. Iya, saja. Ya. Bismillah. Bagaimana cara kita istiqomah belajar dan mengamalkan Quran? Jadi gini, tadi di awal sebenarnya saya sudah kasih clue ya, bagaimana agar kita itu bisa istiqomah, kemudian bagaimana agar kita itu bisa hari-harinya bermanfaat gitu. Maka yang kita butuhkan ya, bukan hanya sekadar ilmu, tapi yang butuh kita hadirkan adalah bagaimana agar Allah itu melirik kepada kita. Bagaimana agar Allah itu memiliki pandangan yang berbeda dengan kita. Intinya kita caper ke Allah gitu. Bagaimana agar Allah melihat kita? Maka kita harus memiliki satu sikap. Ya, sikap inilah yang akan menghadirkan taufik hidayah Allah itu datang kepada kita terus menerus. Nah, kalau pengen istiqomah itu kan terus menerus melakukan kebaikan, betul? Ya, ya. Bagaimana agar Allah bantu kita terus menerus bisa melakukan kebaikan? Maka bagaimana caranya agar hidayah itu, taufik hidayah itu terus menerus datang kepada kita? Ada satu sikap yang harus kita miliki. Ya, apa kira-kira? Adalah sikap tawadu. Gini teman-teman, kok nggak nyambung Ustazah, bagaimana caranya agar istiqomah, kok malah tawadu? Begini rinciannya ya. Kalau kita tawadu ya, tawadu itu apa sih? Tawadu itu adalah merendah, merasa dirinya yang paling hina, merasa haus ilmu, merasa amalnya belum cukup untuk menghadap Allah, merasa dirinya yang paling kotor dari di antara yang lain. Dengan sifat tawadu, Allah akan ridho kepada dirinya, serta Allah akan turunkan taufik hidayah kepada orang yang tawadu ini. Ya. Makanya banyak kita lihat orang biasa, tukang sapu, tapi tawadu. Padahal dia hafal Qur'annya banyak, tapi tawadu. Kalau ada ustadz, ya ustadz monggo. Padahal dia sudah bisa disebut ustadz karena banyak hafalannya. Sikapnya Masya Allah, akhlaknya luar biasa, tapi tawadu. Akhirnya dengan ketawaduannya, Allah turunkan taufik hidayah. Kalau kita sudah dapat taufik hidayah dari Allah, mau ngafalin Quran jadi mudah, mau membaca Quran jadi istiqomah, belajar jadi Allah mudahkan. Kenapa? Karena Allah yang langsung mengajarkan itu kepada diri kita. Itu nyambung ya. Jadi rumus kalau kita pengen istiqomah, bagaimana cara kita menghadirkan taufik hidayah agar selalu menyertai diri kita? Caranya adalah dengan jadikanlah dirimu orang-orang yang tawadu. Ya, karena begini, ilmu itu hanya akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Betul?
ilmu itu hanya akan menyinari, mengaliri orang-orang yang rendah hati, yang selalu merasa rendah hatinya. Merasa saya yang paling hina, saya yang belum cukup bekalnya, saya yang mesti harus banyak belajar, terus aja kayak gitu. Maka kalau dia rendah hati, dia tawadu, maka Allah akan turunkan taufik hidayah. Ya. Maka itu poin pentingnya kalau kita pengen istiqomah dalam belajar dan mengamalkan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang memiliki sikap tawadu. Sebanyak apapun dalil yang sudah kita hafal, sebanyak apapun hafalan kita, setinggi apapun jabatan kita di masyarakat, lupakan itu semua. Ya, selalulah merasa bahwasannya diri kita yang paling hina, tawadu. Karena tawadu rumusnya tadi, kalau engkau tawadu, Allah hadirkan taufik hidayah. Dengan taufik hidayah itulah yang membantumu untuk istiqomah, melakukan kebaikan, istiqomah belajar, istiqomah berdakwah, istiqomah terus membaca Al-Quran. Ya kan? Karena siapa sih yang membuat kita istiqomah? Apakah diri kita? Tidak. Bukan kita yang membuat diri kita istiqomah. Saya tanya, apa yang membuat kita bisa bertahan hijrahnya sampai sekarang? Apakah diri kita? Bukan. Karena Allah yang berikan taufik hidayah sehingga kita dimampukan untuk terus bertahan di jalan hijrah. Betul? Ya. Jadi saya rasa kalau terkait teknisnya, saya rasa teman-teman sudah paham ya, kiat supaya istiqomah belajar. Tentunya kita luruskan niat, kemudian kita dekat dengan orang-orang solih, kita tentu harus punya guru yang menguatkan spiritual kita, ruhiyah kita, tentu itu. Kita dekat dengan komunitas yang satu visi, komunitas Quran misalnya, rumah Quran ya, seperti di Bogor ini, terus aja gitu. Itu terkait teknis. Tapi yang paling penting menurut saya tadi, intinya itu adalah tawadu sehingga Allah turunkan taufik hidayah. Sehingga kalau sudah dapat taufik hidayah Allah, Allah lah yang memampukan kita bertahan sampai akhir hayat kita insya Allah. Jadi saya rasa itu ya, yang saya sudah rasakan gitu, insya Allah. Allah alam bisawab. Istiqomah itu tawadu ya Ustazah, bukan namanya target-target gitu ya. Itu teknis. Saya rasa itu teknis saja. Tapi yang paling penting itu intinya itu. Untuk yang kedua yaitu, jika tajwid belum sempurna, apakah berdosa membaca Quran tidak sesuai dengan tajwidnya? Masya Allah ya. Jika tajwid belum sempurna, apakah berdosa membaca Al-Quran gitu? Jadi gini ya teman-teman, ada dua bagian penting yang harus kita garis bawahi. Jika engkau masih belum sempurna dalam membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, maka teruslah engkau belajar. Itu dulu yang pertama ya. Teruslah engkau belajar, sembari engkau belajar maka engkau praktekkan ya. Kalau kita tanya hukum sakleknya ya, kalau kan nanyanya hukum sakleknya apakah kita berdosa gitu. Kalau bagi orang yang sudah tahu lalu dia tidak membaca Al-Quran secara tartil ya, sesuai dengan tajwidnya, maka ia berdosa kalau sudah tahu. Tapi kalaulah memang ini mungkin mu'alaf atau mungkin sudah Islam, tapi belum pernah ada yang mengajarkan tajwid kepada dirinya, dia belum paham, tapi dia rindu sekali buka Quran, dia ingin sekali dekat dengan Al-Quran, dia ingin baca Quran gitu. Apakah Allah dengan maha baiknya Allah akan menghukumnya dengan rasa cintanya kepada Al-Quran? Saya rasa tidak. Ya, tapi kalau teman-teman tanya hukum sakleknya, saya katakan bagi yang sudah pernah belajar tapi tidak diamalkan, artinya membacanya asal-asalan, padahal dia sudah tahu, maka ia berdosa. Tapi kalaulah ini mu'alaf mungkin, atau mungkin orang yang belum pernah tersentuh dengan pengajaran tajwid Quran, tapi dengan rasa cintanya dia pengen terus baca Quran, maka Allah yang maha baik melihat itu. Ya, maka nggak mungkin Allah jadikan dia malah berdosa dengan rasa cintanya. Maka yang bisa kita lakukan apa? Belajarlah engkau ke guru. Insya Allah cepat kok belajar tajwid itu. Cepat sekali. Sekarang sudah ada panduan praktis belajar Al-Quran, betul ya? Ya. Ya. Apalagi untuk kita yang sudah dewasa ini insya Allah bisa. Ada panduan praktisnya, belajarlah engkau Al-Quran, tahsin, ya, tajwid. Cepatlah engkau selesaikan itu supaya engkau bisa naik level. Ya. Insya Allah bisa. Sembari engkau belajar, teruslah engkau dekat dengan Al-Quran. Jangan merasa takut. Dengan maha rahman rahimnya Allah, Allah tahu niatmu, Allah tahu rasa cintamu dengan Al-Quran, nggak mungkin jadi berdosa. Kecuali orang yang sudah tahu, sudah pernah belajar, tapi kalau baca Quran ditabrak semuanya. Nah itu baru, itu lain cerita ya kalau kayak gitu. Seperti itu saya kira ya. Allah a'lam bishawab.
Baik, Ustazah. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu hukum membaca Al-Quran tanpa bersuara. Apakah setiap hurufnya masih bernilai pahala? Masya Allah, mau tanpa suara, mau kita nyatakan ataupun kita lagi murojaah sendiri di dalam hati, tetap dapat pahalanya. Masya Allah. Jadi jawabannya singkat aja, tetap dapat pahala gitu ya. Bahkan ada ya, dikatakan bahwasannya ketika nih kita pegang Al-Quran saja, kita peluk Al-Quran dengan rasa cinta gitu ya. Ini belum baca nih, kita peluk, kita pegang dengan rasa cinta, kecintaan kita kepada Al-Quran menghadirkan keridhaan Allah. Masya Allah tuh. Ya apalagi kalau kita baca, walaupun mungkin tanpa suara, mungkin karena kita tawadu ya. Kalau memang tanpa suaranya karena pengen tawadu, karena tidak pengen ria gitu ya, silahkan. Allah melihat ya dan Allah mengetahui apa niat kita. Insya Allah bernilai pahala tetap. Tapi kalau misalnya kita nyatakan atau kita suarakan, kalau itu niatnya untuk syiar, itu lebih bagus lagi. Karena ada gini, kalau untuk ibadah wajib, itu harus disiarkan. Tapi kalau ibadah sunnah, demi menjaga kebersihan hati kita supaya tidak riak, lebih baik diam saja antara kita dengan Allah saja. Contohnya, kalau sholat 5 waktu, itu harus disiarkan, betul? Betul. Makanya kalau sholat 5 waktu, semua pada ke masjid. Ya, berbondong-bondong azan, kemudian berbondong-bondong sholat. Sholat Jumat itu harus disiarkan karena wajib bagi yang ikhwan. Membaca Al-Quran wajib tidak? Memang tidak boleh menyentuh mushaf ya. Tapi kalau yang wajib, apalagi membaca Al-Quran ini wajib untuk kita, maka silahkan disiarkan lebih bagus. Seperti layaknya sholat 5 waktu, seperti layaknya sholat Jumat ya. Itu malah bisa jadi syiar. Mudah-mudahan dari bacaan kita banyak orang yang tergerak hatinya. Jadi pengen sampai pulang ke rumah itu buka-buka Quran. Seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Baik, Ustazah. Sebentar, ini sepertinya ada pertanyaan masuk lagi. Saya cek. Ayo, mangga. Kemudian ada tanya lagi. Tadi sempat putus ya, Ustazah? Mohon maaf ya, ini tadi sempat terputus. Yunda belum dengar. Apa ya pertanyaannya, Mbak? Iya. Cara menghafalkan ayat Al-Quran bagaimana ya, Ustazah? Masya Allah. Masya Allah. Jadi gini ya, teman-teman. Orang itu diberikan kemampuan menghafal tuh beda-beda, betul ya? Ya. Jadi gini, ini saya dapat ilmunya dari tadi. Orang tuanya Akila Zahidah yang saya bilang anak usia 10 tahun hafal 10 juz tapi mungkin sekarang sudah 30 juz dari Sidoarjo itu. Orang tuanya berkata demikian. Kita itu, anak-anak itu punya potensi yang berbeda-beda, betul? Betul. Ada yang dia dominan di otak kanan, ada yang dia dominan di otak kiri. Dan kita harus ikuti serangkaian tes untuk mengetahui apakah kita dominan otak kanan atau kita dominan otak kiri. Nah, ternyata Akila Zahidah itu lebih dominan otak kiri, dia lebih cepat hitungan dan dia lemah dalam hafalan. Tapi kenapa dia bisa hafal Quran kan gitu? Itu menarik ya menurut saya. Dia lebih ketika dia tes lebih cenderung otak kiri. Tapi kenapa dia mudah untuk menghafalkan Al-Quran? Ayahnya berkata demikian, ini sudah dilakukan ya, sudah terbukti anaknya bisa hafal Quran 30 juz mungkin sekarang. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah pastikan engkau bisa mengucapkan kalimat huruf-huruf hijaiyah itu secara baik dan benar dalam artian makhorijul hurufnya dulu. Ya. Jadi dalam rangka tajwid tahsinnya diperbaiki dulu itu maksudnya. Ya. Nggak bisa langsung hafal. Jadi caranya mudah menghafalkan Al-Qur'an. Yang pertama, perbaiki dulu bacaan Qur'anmu. Makhorijul hurufmu harus jelas dulu. Kalau A dibaca A, Ba, Ta, Sa, Ja, itu harus jelas dulu. Sesuai dengan tempat keluarnya huruf. Ya, harus jelas dulu.
Nanti kalau kamu sudah perbaiki bacaan Qur'anmu, sudah perbaiki tahsinmu, yang kedua adalah kamu belajar irama. Irama Quran artinya irama ini untuk memudahkanmu dalam menghafal. Contoh, kamu suka Muzammil, ya itu, ya. Itu untuk memudahkanmu dalam menghafal. Contoh sederhana, kita mungkin dulu tidak hafal surah Ar-Rahman, tapi kita sering dengar murotal Quran surah Ar-Rahmannya Muzammil Hasbullah. Hafal tidak kira-kira? Hafal. Hafal. Ya. Makanya saya katakan yang pertama perbaiki tahsin tajwid. Ya, perbaiki dulu, harus jelas dulu itu. Itu yang paling penting ya. Sebelum menghafal itunya udah harus kelar. Itu catatan penting itu. Ya, jadi jangan langsung ke hafalan, tapi tajwid dulu, tahsin dulu, selesaikan ya. Itu sudah harus clear, mantap ya. Mungkin di situ. Kemudian baru yang kedua, ya, engkau dengarkanlah yang engkau mau istiqomahkan nada itu. Entah Muzamil, entah Syekh Misyari Rashid, entah Ustadz Hanan Ataki, entah macam-macam. Ya, engkau ambil itu supaya memudahkan audiomu, mendengar, pendengaran. Karena kita ada yang bisa menghafal dari pendengaran. Gitu. Ya. Kemudian setelah itu, kalau itu sudah clear semuanya ya, tahsin sudah bagus, tajwid sudah bagus, kemudian engkau sudah punya orang yang untuk jadi patokan, yang selalu bisa engkau dengarkan murotalnya. Kemudian yang ketiga, mencobalah engkau baca artinya, ya. Baca, pertama kan engkau baca dulu, baca artinya, pahami maknanya, kalau bisa yang Quran per kata. Jadi engkau itu menghafal tuh nikmat gitu. Ya, kemudian engkau pahami, engkau amalkan, baru nanti engkau hafalkan. Jadi saya katakan, diamalkan baru dihafal. Pahami, amalkan, hafalkan. Ingat ya, pahami, baca, pahami, amalkan, hafalkan. Itu dia. Bentar jaringannya. Ya, saya ulang lagi ya. Yang pertama, engkau sudah harus clear untuk urusan tahsin dan tajwid, maka engkau baca. Berarti engkau sudah bagus tahsinnya, sudah bagus tajwidnya. Engkau baca, kemudian engkau pahami maknanya. Setelah engkau pahami maknanya, engkau amalkan. Setelah engkau amalkan, barulah engkau hafalkan. Insya Allah mungkin. Sudah ada contohnya banyak sekali ya. Terutama itu yang anak usia 10 tahun dari Sidoarjo, begitu cara menghafalnya. Jadi dia harus selesai dulu, bahkan dia otak kiri, dia lemah hafalannya. Tapi orang tuanya mempersiapkan tahsinnya udah harus beres, dia punya satu metode irama yang itu nggak akan berubah, ya, macam-macam kan? Ada irama bayan, ya, zaharki, dan lain sebagainya, udah banyak sekali, kita pilihlah. Satu yang mana yang mau kita istiqomahkan, atau syekh yang bisa kita dengarkan terus-menerus, sehingga memudahkan kita, barulah kita amalkan, barulah kita hafal. Insya Allah, kalau kita istiqomah seperti itu dan jangan jadi beban. Menghafal bukan untuk target beban, kan? Tapi menghafal untuk apa? Untuk mendekatkan kita kepada Allah agar semakin menambah kekhusyuan kita dalam beribadah kepadanya. Itu tujuan menghafal. Menghadirkan ridho Allah dan membuat kita lebih khusyuk dalam beribadah kepadanya. Bukan untuk sekedar target-target yang memberatkan diri kita. Kalau sekedar target berat, ya, karena jadi nambah beban hidup ya. Ngafalin untuk tugas-tugas kantor atau tugas-tugas kuliah, disertasi, S2 sebagainya itu udah berat. Maka jangan jadikan beban. Ketika engkau beraktivitas dengan Al-Quran, seharusnya engkau bahagia, bukan malah engkau malah jadi ribet sendiri. Seharusnya engkau malah bahagia. Ketika mau mulai ngafal, seharusnya malah bahagia. Kenapa? Satu, mau membaca surat cinta Allah. Dua, supaya bisa lebih nikmat dalam beribadah kepada Allah. Itu ya saya rasa yang sering hilang tujuan itu di antara kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Khair atas jawabannya, Masya Allah, sangat inspiratif. Semoga kita semua nanti bisa benar-benar mengamalkannya dan harus ya, harus mengamalkannya. Amin, amin, Sekali, amin. Masya Allah, Amin, amin, amin. ya. Baik, Ustazah, karena ini waktunya sudah hampir 2 jam, mungkin dari Ustazah sebelum saya akhiri, mungkin ada closing statement dari Ustazah. Closing statement saya,
tetap setia bersama dengan Al-Quran dimanapun, kapanpun, usia berapapun, apapun profesi kita, tetap setia bersama Al-Quran sampai akhir hayat kita. Supaya kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, maka kita harus memiliki semangat yang luar biasa untuk bersama dengan dirinya. Sebagaimana kita berjuang untuk bisa bersama dirinya, dirinya akan berjuang untuk bisa bersama kita sampai nanti di alam kubur kita, insya Allah. Itu saja. Mudah-mudahan kita istiqomah ya, seperti bersama Al-Quran sampai akhir hayat. Amin. Amin. Baik, jazakumullah untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton live pada hari ini. Semoga Allah berikan taufik hidayah dan Allah mudahkan segala urusannya. Begitupun juga untuk Ustazah, jazakillah khairan. Amin. Saya Sheila sebagai host pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Mari kita tutup kajian pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama dan ya kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri live pada kali ini, Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan ya, Mbak Sahila. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum. Selamat ya semuanya. Assalamualaikum.